Aku tuh punya kebiasaan jika sedang ada sesuatu yang kupikirkan, apalagi sebuah idea ataupun thoughts gitu ya, pendapat, ingin membagikannya. Jadi kepala gue selesai. Singkat cerita, aku baru aja makan bakso di tempat yang biasa aku makan di dekat rumah, dan di dindingnya itu ada banyak quotes-quotes bahasa Inggris yang kayak bagus-bagus banget. It's like a mind-blowing, mind-changing, that kind of quotes gitu, untuk membuat kamu perspektifnya itu berubah tentang melihat banyak hal tentang hidup, misalnya kegagalan atau kesuksesan, hal seperti itu. Aku nggak bawa HP tadi, jadi aku bisa bener-bener mindful di saat menunggu makananku dan di saat proses makan, dan aku akan ngebagiin satu hal yang aku pikirkan dari proses tadi. Satu hal yang tadi aku pikirkan dan aku ingin bagikan adalah, kamu sadar nggak sih perbedaan antara ketidaktahuan dan pengetahuan, ekspertis dan amatir? Jadi jaraknya hanyalah satu layer, satu tahap saja, tidak banyak-banyak. Mungkin kita berpikir tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu kamu harus belajar, susah, hal yang sangat amat sulit. Tapi menurutku hal yang terpenting adalah di saat kita memiliki growth mindset. Ini adalah hal pembedanya. Di saat kamu berpikir sesuatu itu misal, the opposite of that, yaitu adalah fixed mindset. Kamu berpikir semua hal di dunia ini itu susah, apalagi pendidikan gitu. Karena kayaknya kamu harus pinter untuk dapat beasiswa, kayaknya kamu harus pinter untuk menjadi juara satu. Padahal kenyataannya adalah banyak orang itu menjadi sukses dan juga mendapatkan sesuatu karena adalah persistensinya, kerja kerasnya, kerja disiplinnya. Atlet ataupun pemain bola yang kamu sukai, itu mereka sudah berlatih sangat amat keras untuk bisa sampai di tahap mereka sekarang. Mungkin mereka punya talent, tapi talent itu juga harus dilatih, dan kamu harus melakukan sesuatu itu terus meneruskan sampai akhirnya menjadi expert di suatu hal. Tapi pembeda antara dua hal itu tidaklah jauh. Sebenarnya intinya adalah kamu mau mencoba aja. Ini aku rasakan banget dari experience aku memulai Education for All movement. Aku yang dulu gak pernah apa-apa ngerekrut orang, yang cuman dulunya direkrut, dan aku yang gak pernah nge-interview orang, aku cuman pernah di-interview. Kemudian di program ini, aku gak punya siapa-siapa pun, cuma diriku sendiri. Aku harus ngerekrut orang nih, biar aku gak kerja sendiri. And after that, I did it gitu loh. Aku mungkin kebingungan. Nah, rasa kebingungan itu kemudian aku cari orang yang menurutku jauh lebih pintar dari aku. Nah, itu juga hal yang kalau misalnya kamu memulai sesuatu dan kamu ingin memimpin sesuatu, kamu tuh gak harus jadi yang paling pintar. Kamu tuh cuman harus tahu orang-orang yang harusnya kamu angkut bersamamu di truk kamu ini untuk ngebantu kamu. Sesederhana itu. Aku tahu aku sangat amat tidak pintar dan banyak hal yang tidak aku ketahui, banyak hal yang belum aku experience. Jadi aku cari orang yang jauh lebih experience. Contohnya adalah penasehat di gerakan ini. Mereka orang yang sangat amat luar biasa, problem solver, dan experience-nya banyak. Dan dari mereka lah aku belajar. Oke, kamu kayak gini aja. Kalau kamu kayak gini, begini gitu. Jadi semua hal yang ada di kepala aku, kekhawatiran, aku kasih tahu ke mereka. Dan mereka kasih semua yang mereka tahu. Dan akhirnya apa? Aku belajar. Ya udah, kamu coba aja. Hal itu membuat aku jadi lebih optimis, dan aku bisa. Walaupun memang mungkin pekerjaan itu banyak, tapi balik lagi, aku itu dulu dari ketidaktahuan menjadi tahu, itu layernya cuma satu. Intinya adalah kamu mau mencoba aja. Jadi ada kata-kata di situ, di dinding tempat makan bakso tadi, yang bilang bahwa di saat kamu berpikir kamu mau menyerah, itu adalah tandanya kamu harus push forward. Kamu harus tetap jalan. Karena bisa jadi di depan kamu mau nyerah itu, memang titiknya di sana. Hal yang akan kamu dapetin tuh bener-bener di sana. Karena hidup ini adalah pertandingan tentang kamu akan mau hadepin atau enggak. Kamu harus tetap maju atau kamu mau berhenti dan balik lagi ke belakang. Sesederhana itu sebenarnya hidup ini. Dan kalau kamu milih untuk tetap jalan, percayalah ada banyak peluang-peluang yang nanti akan ada di depan sana. Dan satu hal yang sangat amat aku percaya, mau dapetin hal yang lebih, usahanya juga harus lebih. Ini juga concern aku, bahwa dulu aku ada di lingkungan yang kayaknya yang monoton banget, kayak yang kerja keras itu gak banyak. Terus di saat aku a little bit shifting, orang-orang di sekitarku, di saat aku mulai lomba, aku mulai tahu, ada hal yang keren nih untuk dicapai. Di sana juga ada quotes tentang mimpi tanpa adanya plan itu hanyalah sebuah angan-angan. Balik lagi, ini hal yang bener banget. Aku inget banget ada banyak plan-plan yang aku punya dulu. Kayak aku mau kuliah, itu aku taruh di kamar aku semuanya tulisan tentang itu. Dan aku kayak, aku habis ini aku mau ini gitu. Aku memang ada plannya. Dan di saat kamu ada plan itu beneran, itu kejadian guys. Karena kamu akan ngesortir itu semua, step-stepnya apa saja gitu. Dan the power of having plan, it's tremendous. Sekarang aku mulai Edu for All aja, itu semua adalah sebuah plan dari mimpi yang aku punya gitu loh.
Dan ini adalah the art of setting plans as well. Di saat kamu sudah mendapatkan satu plans kamu kemudian akan ada plan-plan baru di dalam hidup ini. Dan kalau aku mau ngasih tahu itu seru banget. Kalau kamu udah masuk ke dalam dunia seperti ini adalah kamu akan seru. Kamu saat dapat satu hal, mimpi kamu itu terwujud, akan ada mimpi baru lagi. Aku sadar banget pendidikan di Indonesia itu banyak banget anak-anaknya itu yang hanya disuapin. Jadi banyak dari kita yang gak tahu sesuatu terus nanya tanpa mau cari tahu. Aku dulu juga seperti itu. Aku tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Kayak aku gak tahu, terus aku nggak mau cari tahu sendiri aja, aku buru-buru nanya aja gitu loh. Tapi banyak dari experience hidup aku yang akhirnya aku diajarin teman aku, lu cari tahu dulu baru lu nanya gitu loh. At least ada barang yang ada di kepala lu sebelum lu masuk kemana gitu, atau bertanya ke siapa gitu loh. Bukan karena kayaknya kita tuh harus menjadi expert dulu, enggak, tapi ibaratnya lu harus bawa sesuatu. Dan itu juga sebenarnya yang diajarkan pendidikan di luar. Sebelum kamu masuk ke kelas, kamu harus sudah baca materinya, kamu harus bring one things from the materials that interesting to be discussed about in the class gitu loh. Jadi kita belajar untuk berpikir kritis. Nah, kan tingkat literasi kita bisa membaca tapi tidak bisa mengerti sebuah teks, itu dipengaruhi karena itu guys. Padahal udah tertulis nih, tapi masih aja nanya. Jadi sebenarnya jangan salahin banyak dari masyarakat Indonesia atau anak-anak dan anak muda yang kemudian kayak gak tahu sesuatu terus masih nanya padahal sudah tertera sesuatu hal. Walaupun mungkin itu sedikit membuat stres, tapi aku juga balik lagi, aku berangkat dari orang yang seperti itu. Dan kenapa akhirnya aku berubah, kenapa akhirnya aku mau cari tahu sendiri sesuatu sebelum aku nanya gitu kan, biar gak kelihatan bego-bego banget. Karena aku sudah dibenturkan dengan experience hidupku yang lain-lain. Dan daripada kita buru-buru nyalahin kenapa sih tingkat literasi kita tuh rendah, kenapa sih nggak coba pahami dulu sebelum nanya, kenapa sih jangan ngebacot dulu, daripada kita melulu di tahap itu adalah gimana kalau kita help aja gitu, bagaimana untuk nge-help anak-anak muda yang masih menjadi generasi baru bangsa gitu loh, untuk berpikir dan kayak ngelihat sesuatu itu lu pikirin dulu, lu cari tahu dulu baru lu ngomong kayak gitu. Ya menurut aku ini tugas bersama untuk kita saling mengedukasi satu sama lain gitu, yang udah banyak experience-nya ya kasih tahu dengan baik-baik.